Namaku Alicia, seorang vice presiden sebuah perusahaan ternama yang produknya bisa ditemui dimanapun kalian tinggal. Aku baru berusia 35 tahun saat dipromosikan jabatan itu. Belum lama kalau boleh jujur. Jabatan tinggi dan memiliki banyak uang tidak berarti aku menghabiskannya hanya untuk sebuah penampilan. Tidak penting sebagus apa penampilanku di depan orang lain. Aku hanya ingin pensiun di usia 45 tahun. Aku ingin menjadi manusia bebas tanpa mengkhawatirkan soal uang. Aku hanya ingin aku dan Sylvia hidup dengan nyaman, melanjutkan hidup dan membangun keluarga bersama seseorang yang paling kami cintai. Sylvia adalah adikku, bukan kandung, tetapi dia tetap adikku. Papa dan Mama mengadopsi dia saat masih bayi. Seseorang menaruh Sylvia di dalam sebuah keranjang di depan rumah kami. Sylvia tidak pernah tahu soal itu. Begitupun aku. Sampai suatu saat, ketika Mama kritis, dia memberitahu kami semuanya. Saat itu, usiaku dan Sylvia terbilang sudah cukup dewasa. Meski jarak usia kami terlampau cukup jauh, Sylvia hanya terdiam dan menatap aku, Papa, juga Mama secara bergantian. Sambil menangis, aku ingin bertemu dengan orang tuaku, pintanya. Tetapi sayangnya, Papa dan Mama pun tidak tahu siapa mereka. Sylvia tetap tinggal dengan aku dan juga Papa. Bahkan setelah Mama pergi untuk selamanya, ia sedikit berubah dan jadi lebih pendiam, tidak ceria seperti biasanya. Berulang kali aku mencoba untuk mengembalikan Sylvia, tetapi dia selalu menutup diri. Aku tahu benar, ia pasti berat saat menerima fakta kalau orang yang selama ini dianggap sebagai keluarga ternyata bukan keluarga yang sebenarnya. Aku tidak bisa membayangkan jika menjadi Sylvia, dibuang Papa Mama, dan hidup dengan orang lain. Aku pasti akan gila. Sylvia tetap adikku, dan aku sangat menyayangi dia, tanpa pernah berpikir kalau dia bukan adik kandungku. Setelah Papa pergi menyusul Mama beberapa tahun lalu, aku menjadi wali untuk Sylvia. Aku berusaha semampuku agar dia bahagia. Apapun yang ia lakukan akan selalu kudukung demi kebaikan masa depannya. Meski tak jarang ada pertengkaran di antara kami karena perbedaan pendapat, tapi itulah yang membuat Sylvia kembali menjadi adik yang aku kenal dulu. Pertengkaran itu menjadi harmoni dalam hubungan kami. Bahkan tidak pernah terbayangkan akan semakin dekat sejak kehilangan Papa Mama. Hubungan aku dengan Sylvia sudah kembali membaik, tetapi tidak dengan kisah cintaku. Sudah lama aku berpacaran sama Miguel, seorang pejabat di perusahaan ternama yang bidangnya sangat berseberangan denganku. Masa depan sudah kami rancang bersama, tetapi lamaran itu tak kunjung datang padaku. Tiap tahun, aku terus berharap Miguel akan melamarku di tahun ini. Meski kenyataannya justru selalu lewat dari apa yang kuharapkan. Tidak ada masalah besar di antara kami, dan kurasa semuanya baik-baik saja. Aku sangat yakin Miguel mencintaiku sebesar cintaku padanya, dan hubungan kami pun akan berakhir dengan indah seperti bayanganku. Namun beberapa minggu setelah aku menerima jabatan itu, masalah besar mulai berdatangan, seolah tak mengenal kata henti.
Aku ingat betul, di malam aku menemukan Sylvia terduduk di ujung kasurku. Ia hanya menatap wajahku yang sedang terlelap. Karena merasa gelisah, akhirnya aku terbangun dan menemukannya sudah menangis di dalam gelap. "Apa yang kamu lakukan, Sylvia? Kenapa tidak membangunkan aku?" tanyaku sambil berusaha menegaskan pandanganku. "Kamu kenapa? Kamu menangis?" tambahku yang berusaha melepaskan diri dari selimut dan memeluk adik kecilku itu. "Maafkan aku," jawabnya. Aku yang kebingungan berusaha bangkit untuk menyalakan lampu kamar dan melihat wajahnya dengan jelas. "Apa yang perlu dimaafkan?" balasku. "Maafkan aku," ulangnya sambil menangis terseduh-seduh. Ia duduk di ujung kasur dengan kaki rapat dan tangannya dijepit di antara kedua pahanya. "Ada apa, sayang? Cerita. Aku tidak akan marah padamu," ucapku sambil memeluk tubuhnya yang gemetar. Tangis Sylvia semakin meledak dan perlahan kedua tangannya terbuka dan menampilkan sebuah benda panjang yang terbuat dari plastik. "Apa ini?" tanyaku sambil menarik benda itu dari tangannya. Aku melihat itu adalah sebuah alat tes kehamilan elektrik. Jantungku mulai berdegup dengan cepat. Seketika aku tahu apa yang terjadi pada adikku. Kubalikan alat itu dan melihat layar kecil di tengahnya. +6 wax. Tanganku mulai gemetar dan aku memeluk Sylvia dengan erat. "Siapa ayahnya?" tanyaku. Tetapi adikku hanya bisa menangis dan membalas pelukanku dengan sangat kencang. Aku membiarkan Sylvia menangis dan tidak lagi membahas soal itu. "Kamu harus ke dokter dan periksa kandunganmu. Akan aku jadwalkan pada dokter kenalanku," ucapku. Hampir setengah jam Sylvia menangis dan tidak melepaskan pelukan itu. Aku membiarkan dia tetap seperti itu, meski rasanya pinggangku sudah sangat sakit karena menahan berat tubuhku. "Sudah, Sylvia, aku tidak apa-apa. Kita akan lalui ini bersama. Aku tidak bisa bernapas," kataku saat dadaku terasa sesak. Tak lama, pelukan itu terlepas dan aku bisa bernapas dengan bebas. Aku mengambil ponsel dan mengirimkan pesan pada kenalanku yang kebetulan seorang dokter kandungan. Malam itu, Sylvia tidur di kamarku, mata sembab dan hidung yang memerah kentara sekali. Ia sudah menangis selama berjam-jam. Kuseka ujung mata yang menyimpan sisa air matanya. "Pasti sulit menjadi kamu, Sylvia," gumamku. Tak lama aku terlelap dan terbangun saat Sylvia membangunkanku untuk sarapan. "Rona, bangun. Sudah waktunya sarapan. Bukannya kamu ada janji pagi ini?" tanyanya sambil mencoba menggulingkan tubuhku ke samping. Oke, aku bangun," teriakku yang membuat dia tertawa girang. Aku senang sekali. Air mata tadi malam sudah berganti tawa pagi ini. Terlebih itu karena aku yang membuat dia melakukannya. Aku bersiap-siap dan turun ke bawah untuk sarapan. Sama seperti hari-hari sebelumnya, kami selalu berbagi tugas di rumah. Sylvia membuat sarapan dan makan malam, sedangkan aku pergi ke supermarket untuk berbelanja sepulang kerja. Rasanya pagi itu beban di pundakku semakin bertambah, mengingat Sylvia tidak mau membicarakan tentang ayah dari si bayi yang dikandungnya. Tetapi buatku itu tidak masalah. Bertambah satu orang di keluarga
akan membuat suasana semakin ramai, bukan? 6 bulan berlalu dan Sylvia mengalami perubahan yang tidak bisa aku mengerti. Ia makan cukup banyak coklat saat suasana hatinya tidak baik, dan aku menjadi satu-satunya sasaran empuk untuk dia melampiaskan semua kekesalan itu. Dahiku hanya bisa berkerut sambil menatapnya aneh. Terkadang aku membiarkan Sylvia berteriak atau melempar barang-barang dan pergi ke kamar sambil membawa sekotak yogurt. Seiring waktu, melihat perut Sylvia yang semakin membesar membuat aku merasa sedikit iri dengannya. Aku ingin memilikinya dari Miguel, tetapi pertanyaan itu tidak kunjung sampai ke telingaku. Suasana hati jadi berubah-ubah dengan cepat, antara ingin bertanya keseriusannya padaku, tetapi di sisi lain aku merasa sangat malu dan gengsi untuk melakukan itu. Aku hanya bisa diam, tetapi diam-diam merasa dongkol tiap kali melihat wajah Miguel yang tersenyum tanpa berdosa. "Kamu kenapa sih? Belakangan ini selalu marah-marah tanpa sebab," tanya Miguel saat kami sedang makan malam di sebuah restoran. "Tidak, aku baik-baik saja. Mungkin itu hanya perasaan kamu," jawabku. Wajahnya tampak bingung dan ia menatapku dengan tatapan curiga. "Kamu tidak menyembunyikan sesuatu dariku, kan?" tanyanya kembali. "Tentu saja, aku menyembunyikan pertanyaan sebenarnya, bodoh," gerutuku dalam hati. "Tidak, aku tidak mengkhianatimu kalau kamu pikir aku begitu," jawabku. Tak lama, senyumnya mengembang dengan sempurna, dan aku tidak tahu harus melakukan apa untuk menemukan jawaban dari semua pertanyaan yang ada di kepalaku. Sepertinya aku harus kembali ke kantor. Ada urusan mendesak yang harus segera aku urus. "Apa kamu tidak apa-apa kalau pulang sendiri ke rumah?" tanyanya setelah kami menyelesaikan makan malam. Aku hanya mengangguk sebagai jawaban. Kemudian ia bangkit dari kursi dan mencium keningku. "Sampai jumpa nanti malam," bisiknya. Aku hanya mendengus sebal melihat Miguel memasuki mobil hitamnya. Setelah Miguel pergi, aku pun pergi dari tempat itu dengan perasaan sangat kesal karena orang bodoh dan tidak sensitif seperti dia bisa menjadi bos besar di perusahaan itu. Apakah dia tidak tahu? Aku sudah menunggu selama ini. Dia bahkan tidak berinisiatif menanyakan pertanyaan itu padaku. Keterlaluan, gerutuku di dalam mobil. Aku menghentak-hentakan setir karena kesal, lalu membesarkan volume suara berulang kali. Aku terus menggerutu, memaki Miguel yang bahkan tidak akan pernah mendengarkan ocehanku. Aku terlalu pengecut untuk bisa menyampaikan pertanyaan itu padanya. Apa mungkin dia tidak yakin padaku? Lalu pertanyaan itu mulai menyelimuti otak dan hatiku yang panas. Aku berhenti di sebuah minimarket dan membeli bir cukup banyak hanya untuk menetralkan hati, pikirku. Aku ingin sekali pergi ke suatu tempat, melakukan apa yang kusuka, dan membuang semua tanggung jawab yang ada di pundakku selama ini. Tetapi rasanya mustahil. Aku tidak cukup pandai bersosialisasi dan hanya punya 2 sahabat yang tahu betul kondisiku. Malam itu, semua sahabatku sedang sibuk dengan urusan mereka, dan aku tidak mungkin
menceritakan semua kekesalanku pada Sylvia. Jadi, tanganku membawa kemanapun hatiku ingin pergi. Sampai suatu saat, yang terdengar adalah benturan kencang dan teriakan banyak orang. Pandanganku kabur, tetapi aku bisa mendengar semua sirine ambulan dan orang yang berbicara di sekitarku. Mereka tergesa-gesa membawaku ke rumah sakit terdekat. Dan seketika aku hilang kesadaran. Aku tidak tahu apa yang mereka lakukan dan berapa lama aku terbaring di sana. Namun, setelah tersadar, aku tidak lagi bisa membuka mata, apalagi menggerakkan tubuhku. Saat itu, aku takut sekali lumpuh. Satu persatu wajah muncul di benakku. Sylvia dan perut besarnya, Miguel, dan karyawan di perusahaan sangat bergantung pada keputusanku. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan karena Sylvia akan melahirkan anak, dan tentu saja itu membutuhkan biaya besar. Membesarkan anak tidaklah mudah, sama saja seperti aku melakukannya pada Sylvia. Jantungku berdegup cepat, tetapi perlahan aku tahu kalau itu hanya sementara. Dokter mengatakan kalau aku koma, meskipun pada kenyataannya yang berfungsi hanyalah pendengaranku. Hari pertama, Miguel dan Sylvia datang bersamaan. Tidak ada yang aneh, pikirku, karena bisa saja Miguel menjemput adikku karena tahu dia sedang hamil besar. Tidak mungkin dia membiarkannya pergi sendiri ke rumah sakit, pikirku. Kukira mereka akan menangis atau merasa sedih, seperti yang akan kulakukan jika semua itu terjadi padanya. Tetapi kedatangan mereka membuat aku menyadari satu hal. Apa yang terjadi padanya? Tanya Sylvia. Tak lama setelah Miguel duduk di sebelahku, dia menabrak pembatas jalan. Jawabnya, dia pasti kesal karena kamu tak kunjung melamarnya. Balas Sylvia. Dia sangat tahu apa yang kurasakan, bisikku dalam hati. Aku tidak akan menikahinya, Sylvia. Kamu tahu itu, sahut Miguel. Jawabannya membuat wajahku seperti ditampar dengan sangat keras. Aku hanya mencintai kamu dan anak kita, tambahnya. Sesaat ia hanya terdiam dan tak menjawab ucapan Miguel. Aku masih belum tahu saat yang tepat untuk mengatakannya pada Rona. Balas Sylvia. Kamu tidak perlu memberitahunya. Biarkan dia tahu. Setelah aku bisa mengambil semua asetnya. Dengan begitu, dia tidak akan menyalahkan kamu. Dia akan berpikir, kalau kita bersama setelah aku pisah dengannya. Jelas Miguel. Apa itu tidak terlalu jahat? Keluarga Rona sudah sangat baik padaku, gumam Sylvia. Ia terdengar sangat takut pada Miguel, dan bahkan kurasa dia tidak mau melakukannya. Kamu harus bisa. Selama ini dia sudah merampas hidupmu. Mereka tidak memberitahu keberadaan orang tuamu. Mereka sengaja melakukan itu karena tidak mau kehilangan kamu, Sylvia. Balas Miguel. Rupanya Miguel mendengar sisi lain dari cerita Sylvia, dan diam-diam mereka mencari orang tuanya. Ketika berhasil menemukan orang tua Sylvia, mereka justru mengarang cerita seolah-olah keluargaku yang melarang mereka bertemu dengan Sylvia. Klasik, pikirku. Terjawab sudah semua pertanyaan yang selama ini tertanam di dalam kepalaku. Sangat sakit rasanya mendengar mereka mengakui semua itu di saat aku tak mampu membela keluargaku atau berdiri
untuk mengatakan betapa mereka sudah membuat aku benar-benar merasa kecewa. Ku dengarkan mereka bercerita, dan dari sana aku tahu kalau malam itu Miguel tidak kembali ke kantor. Ia menemui Sylvia di sebuah apartemen. Mereka sudah tinggal bersama, tetapi bersikap seolah semua baik-baik saja di mataku. Mereka bahkan pergi tanpa sedikit pun merasa sedih melihat aku yang terbaring kaku tak berdaya di atas kasur rumah sakit. 3 minggu aku selalu mendengar semua cerita romansa mereka, membayangkan seperti apa rupa bayi itu, ataupun memilih tempat di mana mereka akan tinggal. Setelah semua drama berakhir, waktu yang cukup lama untuk aku menahan semua rasa sakit itu. Dan ketika sadar dari koma, mereka bersikap seolah tidak memiliki hubungan apa-apa. Pintar bermain peran rupanya, pikirku. Jadi aku memutuskan untuk memainkan peran yang sama, untuk menyingkirkan mereka. Setelah sembuh dan diperbolehkan untuk kembali ke rumah, diam-diam aku mengubah semua aset Sylvia menjadi milikku. Aset itu milik papa, dan dia tidak berhak mendapatkannya, pikirku. Pengacaraku tahu benar siapa Sylvia, jadi aku tidak memiliki kesulitan apapun untuk melakukannya. Semua aset sudah berubah. Lalu aku mulai mengambil semua yang menjadi milikku dari tangannya. Vi, boleh aku pinjam kartu kredit dan ATM-ku yang ada padamu? Aku perlu untuk mengurus beberapa dokumen, ucapku. Aku memiliki beberapa kartu kredit dan ku berikan satu pada Sylvia agar dia bisa menyenangkan dirinya. Tetapi sekarang fasilitas itu tidak akan berlaku lagi untuknya. Setelah mengatakan itu, Sylvia memberi aku 3 kartu berwarna hitam dan kuselipkan di dalam dompetku. Sekarang waktunya untuk mengganti semua kunci dan mengemas barang-barangnya, pikirku. Aku mengatur skenario untuk berpura-pura pergi ke kantor seperti biasa. Dengan begitu, Sylvia tidak akan curiga kalau aku mengganti semua kunci di rumah. 1 malam sebelumnya, aku sudah ada janji untuk bertukar pakai mobil dengan salah satu temanku. Jadi, setelah mengantar mobil itu ke tempat yang sudah kami sepakati, aku lalu kembali ke rumah dan mengawasi Sylvia. Setengah jam setelah kepergianku, aku melihat dia keluar rumah dijemput oleh Miguel. Jadi ini yang terjadi selama 5 tahun, dan aku tidak mencurigai mereka sama sekali. Kalian benar-benar pandai bermain peran rupanya, gumamku. Bukannya membuntuti mobil Miguel, aku justru kembali masuk dan mengganti semua sandi di rumahku. Setelah selesai, aku pergi ke kamar Sylvia dan mengemas semua barangnya hingga tidak ada lagi yang tertinggal. Aku tidak akan membiarkan kamu masuk lagi ke rumah ini dengan alasan apapun, ancamku dalam hati. Tas besar itu kuletakkan di halaman rumah, dan mobil teman ku sembunyikan di rumah tetanggaku. 2 jam sebelum aku pulang ke kantor, Sylvia kembali ke rumah diantar oleh Miguel. Ia terkejut melihat tas besarnya sudah berada di halaman, dan begitu pula dengan Miguel. Ia hanya berdiri di depan pintu mobilnya, sementara Sylvia berlari mengambil tas besar itu sambil menangis. Siapa yang melakukan ini? Rona pasti akan marah, teriaknya.
Aku yang sudah melihat mereka dari dalam pun tiba-tiba menampakkan diri di depan pintu masuk. Tidak, aku tidak marah. Justru aku yang melakukannya, sahutku. Rona, ada apa? Aku tidak mengerti. Kenapa kamu melakukan ini? Tanyanya dengan mata yang mulai berair. Kenapa? Bukannya kalian sudah tinggal bersama di apartemen? Bahkan di saat aku koma, kalian sibuk membicarakan tentang masa depan anak kalian kan? Sahutku kembali bertanya pada Sylvia dan Miguel. Jelas sekali, wajah mereka terkejut mendengar ucapanku. Mereka tidak menyangka kalau aku mendengar semua perbincangan menjijikan itu. Kamu salah paham, Rona, timpal Miguel, berusaha membenarkan. Shh, aku tidak butuh penjelasan. Dan ini sudah keputusan final. Jawabku. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa dari Papa, Via. Tidak sepeser pun. Kalau kamu menganggap keluargaku jahat dan lebih percaya pada orang yang menelantarkanmu, silakan saja. Aku sudah mengubah semua asetmu menjadi milikku, termasuk mobil itu. Jelasku. Aku kembali masuk dan menutup pintu rumah rapat-rapat. Sangat jelas terdengar isak tangis dan teriakan Sylvia yang meminta maaf karena telah salah menilai keluargaku. Ia menangis, berteriak, meminta maaf. Apapun ia lakukan agar aku membuka pintu itu kembali. Sayangnya, rasa sakit hatiku terlalu besar untuk ditutup dengan kalimat maaf, meski itu terlontar jutaan kali. Malam itu, aku tidak hanya kehilangan kekasih yang sangat kucintai, tetapi juga adik yang selama ini ku bela dan ku perjuangkan dengan penuh cinta. Sekian.